Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, tiada ungkapan yang paling indah, tiada kata yang paling bagus melainkan ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya atas semua limpah nikmat karunia taufik hidayah. Tanpa kita sadari begitu banyak nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari begitu banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karenanya kewajiban kita hadirin yang terhormat adalah mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Tidak bosan-bosannya kita mengungkapkan rasa syukur ini dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Orang bersyukur itu, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu diawali dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin di setiap kali kita mendapatkan sekecil apapun nikmat itu, karena kita sadar bahwa Allah berfirman wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang ada pada kamu itu sesungguhnya dari Allah sajalah datangnya. Inilah yang menjadikan pemahaman kita, inilah yang menjadikan keyakinan kita, dan inilah yang bisa menumbuh suburkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa sekecil apapun nikmat itu pasti akan ditanya oleh Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian pada hari itu, nanti di akhirat, hadirin yang terhormat, kalian semua akan ditanya tentang nikmat itu. Hadirin yang dirahmati dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hadis yang saya himpun di dalam kitab Riyadhus Shalihin, daripada membawa kitabnya besar itu berat, saya himpun. Yang kita bahas kali ini adalah banyak jalan menuju kebaikan. Pada hadis 139 dan juga hadis 405, an Adi ibnu Hatim radhiyallahu an qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nara
walau bisyikki tamaratin. Muttafaqun alaih. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamaratin. Takutlah kalian terhadap siksa neraka meski hanya dengan mensedekahkan separuh biji kurma. Wa fi riwayatin lahuma an, di dalam riwayat yang lain baginya juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuma fayanduru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanduru asy'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanduru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi fattaqun nara walau bisyikki tamaratin faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Muttafaqun alaih. Dua hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi rahimahullah menulisnya. Wa fi riwayat, di dalam riwayat yang lain juga dari keduanya, sebagaimana saya sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya, kata Rasulullah, kalian dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di antara dirinya dengan Allah itu tidak ada perantara. Kemudian dia melihat ke sebelah kanannya, dia tidak mendapatkan sesuatu pun kecuali apa yang telah dikerjakannya. Jadi menoleh ke kanan itu tidak ada yang bisa dilihat kecuali amalan-amalan yang dikerjakannya selama hidup di dunia. Kemudian dia melihat ke sebelah kirinya, hadirin yang terhormat. Demikian juga selanjutnya dia melihat ke hadapannya, dan dia tidak melihat kecuali di hadapannya itu an-nar, neraka. Maka kata Rasulullah, fattaqun nara walau bisyikil tamratin. Takutlah kalian semua terhadap neraka meski hanya dengan bersedekah separuh dari biji kurma. Ini hadis ini luar biasa. Kalau andai kata kita tidak bisa separuh dari biji kurma itu tidak kita dapatkan untuk kita bersedekah pada saat itu, maka kata Rasulullah, sedekah yang lain itu faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Manakala kita tidak bisa mendapatkan separuh dari biji kurma saat itu untuk kita sedekahkan, maka sedekah yang lain itu fabi kalimatin thayyibah, ucapan atau kalimat yang thayyibah, kalimat-kalimat yang baik itu juga termasuk sedekah. Bahkan juga ada yang lain banyak sekali tentang sedekah itu. Suatu ketika orang-orang miskin itu datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya Rasul, enak jadi orang kaya itu
Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka juga pergi haji dengan biaya uang yang begitu banyak. Mereka juga bersedekah dengan harta yang dimilikinya. Sedangkan kami tidak, ya Rasul. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada orang-orang yang mengadu kepada Rasulullah, di mana ketidakpunyaan mereka itu, kata Rasulullah, bikulli tasbihatun sadaqah. Tiap-tiap tasbihmu itu sedekah. Jadi kalimat thayyibah di sini ini diperjelas lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap-tiap tasbih, bikulli tasbihatin sadaqah, wa bikulli tahmidatin sadaqah. Tiap-tiap tahmidmu, bacaan tahmid, alhamdulillah. Kalau bacaan tasbih, subhanallah, itu sedekah. Bikulli takbiratin sedekah. Tiap-tiap bacaan takbirmu itu sedekah. Dan seterusnya. Wa bikulli tahlilatun sadaqah. Bacaan kalimat tahlil, la ilaha illallah, la ma'budin bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak disembah itu illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan kalimat tauhid atau kalimat tahlil, la ilaha illallah, itu juga termasuk sedekah. Sampai-sampai terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, wa fi bud'in ahadikum sedekah. Jadi termasuk juga seseorang atau seorang suami memberikan nafkah batin. Dalam hal ini hubungan suami istri itu, kata Rasulullah, itu juga termasuk sedekah. Ini luar biasa hadirin yang terhormat. Dalam hadis muttafaqun alaih. Dalam kandungan hadis ini Imam Nawawi rahimahullah menuliskannya. Yang pertama, perintah untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan. Siapa orang yang dapatnya banyak, dia akan bersedekah lebih banyak. Karena dianjurkan setiap pribadi itu menghiasi diri dengan sifat yang terpuji, dan juga dengan bermuamalah dengan ucapan yang baik dan juga lembah lembut. Hiasi diri dengan pribadi-pribadi yang terpuji, dengan sifat-sifat yang terpuji. Meskipun dalam hadis tadi, walau bisyikit tamratin, meskipun hanya dengan separuh biji kurma. Perintah untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan. Jadi sedekah itu tidak hanya dari segi materi, akan tetapi Rasulullah menghibur orang-orang yang tidak punya waktu itu dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi jangan bersedih hati. Kalau kita punya tenaga, kita bersedekah dengan tenaga, kita punya pikiran, bersedekah dengan pikiran, ilmu kita. Dan juga kalau itu semua kita tidak punya, maka cukup dengan doa atau cukup dengan kalimat thayyibah. Kandungan yang kedua hadirin yang terhormat, dalam hadis ini juga ditekankan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Seorang hamba berupaya takarrub ilallah, karena pada hari kiamat kelak itu tidak terdapat hijab atau pembatas antara, tidak pula perantara dan penerjemah atau pemisah, seperti dikisahkan dalam hadis itu. Saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala,
tatkala dia memandang ke kanan tidak ada yang dilihat kecuali amal-amal yang pernah dilakukannya, tatkala dia melihat ke kiri tidak ada yang dilihatnya kecuali amalan-amalan yang pernah dilakukannya selama hidup di dunia, dan tatkala dia memandang ke depan yang sangat dekatnya tidak ada yang dia lihat kecuali neraka. Oleh karena itu hendaklah orang-orang yang beriman itu selalu diingatkan oleh Allah dan Rasulnya agar tidak melanggar perintahnya. Begitu. Ini satu nasihat dalam hadis ini. Orang-orang beriman itu menyikapi hidup ini dengan banyak mengintrospeksi diri, banyak bersabar di dalam menghadapi semua problema kehidupan, karena dia sadar bahwa orang beriman itu mempunyai rasa tanggung jawab. Jadi setiap orang itu beramal sesuai dengan amal perbuatan dan kemampuannya masing-masing. Oleh karenanya hendaklah dia memperbaiki perbuatannya, bukan membiarkan hal-hal yang buruk itu selalu melekat pada dirinya, akan tetapi berupaya untuk memperbaikinya. Karena nanti di akhirat itu manakala seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Gitu. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Itu pernyataan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat yang ke-39, surat Az-Zumar ayat yang ke-7. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Jadi hendaklah dia memperbaiki perbuatannya, sebab pada hari kiamat kelak tidak ada yang bermanfaat baginya kecuali amal-amal yang soleh serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mengandalkan amal kita saja hadirin yang terhormat, akan tetapi begitu banyak amal kebaikan yang kita miliki, dan juga kita selalu mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Oleh karenanya di dalam kandungan hadis ini juga sepatutnya bagi seseorang untuk tidak meremehkan sedekahnya. Dalam hal ini mengabaikan gitu. Dan sedekah yang paling bagus itu sedekah di waktu subuh pada pergantian malaikat dalam tugasnya. Satu datang, satu mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat-saat itu hadirin yang terhormat, malaikat yang naik itu lapor kepada Allah. Di saat subuh itu hamba-hamba umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersedekah, dan sedekah di saat subuh itu sangat dahsyat, luar biasa. Hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menganjurkan kepada kita agar menggemarkan infak dan sedekah. Gitu. Karena harta yang kita keluarkan itu ada dua macam. Yang pertama, hukumnya wajib yang harus kita keluarkan, seperti zakat. Zakat fitrah. Sebentar lagi nanti Ramadan, sebelum malam takbiran itu. Dan kata Rasulullah paling afdol itu sebelum kita berangkat ke tanah lapang. Itu kita keluarkan, tapi kita tidak mungkin itu sibuk dah hari itu semuanya, khawatir kalau tidak ada yang menerima gitu. Ya, tidak ada yang menerima itu kita harus oleh karenanya kalau panitia zakat fitrah itu beberapa hari sebelum takbiran itu sudah disampaikan, meskipun pada malam harinya itu juga selalu dijaga. Kalau ada yang lewat kebetulan dari luar kota belum sempat,
Itu berzakat fitrah kan gitu. Maka hukumnya wajib itu zakat fitrah maupun zakat mal kalau sudah sampai nisabnya dan juga sudah sampai haulnya kan gitu. Zakat mal itu kalau dihitung dikurskan dengan emas sekarang ini ya kurang lebih kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu kurang lebih sekitar 43 juta itu sudah sampai nisabnya. Kalau haulnya itu nanti harta itu menginap itu selama satu tahun. Jadi kalau umpamanya ini Sya'ban gitu, nanti masuk Sya'ban lagi itu sudah setahun dan wajib dikeluarkan zakat malnya. Wajib. Kalau tidak Allah Subhanahu wa taala punya cara sendiri untuk mengambilnya. Inilah yang kita takutkan. Yang kedua hukumnya sunnah yaitu sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Saking dermawannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam bulan Ramadan ketika Jibril menemui beliau itu setiap malam itu bertadarus Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Dermawannya, saking dermawannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kencangnya itu lebih kencang dari angin yang berhembus. Muttafaqun alaih. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala masih hidup itu setiap malam itu malaikat Jibril turun menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tadarus Al-Quran. Itu hebatnya demikian. Orang-orang yang sudah wajib zakat tetapi tidak mengeluarkan zakat, maka ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takutkan. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang terhormat, di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat At-Taubah surat nomor ke-9 ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak saking cintanya, saking sayangnya, kemudian emannya itu lalu tidak menafkahkannya pada jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beritahukanlah kabar kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang sangat pedih. Ini bagi orang-orang yang beriman itu merupakan satu peringatan dan juga sebagai motivasi. Selama yang kita punya, insya Allah kita sampaikan, kita sedekahkan dimanapun, tuh di masjid, di yatim piatu, di pondok pesantren, banyak sekali bersedekah di jalan Allah karena keutamaannya luar biasa, hadirin yang terhormat. Beberapa keutamaan untuk bisa kita ketahui sekaligus memotivasi kita untuk bersedekah, dan paling bagus itu di setiap subuh, berapapun nilainya, sempatkan sebelum berangkat itu bukalah dompet kemudian diambil sedekah. Itu subuh itu paling dahsyat karena sedekah keutamaannya mendapatkan balasan yang sangat besar. Orang yang bersedekah sebiji kurma dari hasil usaha yang baik, maka Allah jadikan seperti gunung, dalam hadis muttafaqun alaih. Meskipun hadis di awal itu, takutlah kalian kepada neraka meskipun kalian bersedekah dengan separuh biji kurma. Jadi mendapatkan balasan yang sangat besar. Dalam hadis yang lain
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu separuh biji kurma itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan seperti gunung. Bapak Ibu bisa membayangkan gunung itu besarnya seperti apa? Itu hanya separuh dari biji kurma. Tapi kalau lebih banyak lagi justru berlipat ganda. Ini hadis-hadis tentang motivasi membangkitkan semangat kita di dalam bersedekah. Karena Imam Nawawi rahimahullah dalam konteks hadis kitab Riyadhus Shalihin, satu nasihat yang sangat baik untuk kita pedomani, untuk kita teladani, dan juga untuk kita amalkan, gitu. Yang kedua, keutamaan sedekah itu Bapak Ibu yang terhormat, menjadi sedekah itu menjadi naungan bagi para pemiliknya dari panas matahari pada hari kiamat. Itu keistimewaannya. Yang digambarkan hiruk pikuknya pada hari kiamat itu, matahari itu jaraknya hanya sejengkal dari kepala kita. Maka orang-orang bersedekah itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Imam Ahmad dalam musnadnya, kemudian hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, kullu imri'im fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas, muttafaqun alaih. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga manusia diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunggu di padang mahsyar, matahari, orang berkeringat. Dalam hadis yang lain yang juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menulis dan juga sekaligus menasihati kita bahwa orang yang berkeringat itu ada hanya sebatas mata kaki, ada sebatas betis, ada sebatas lutut, itu dari keringatnya sendiri. Ada sebatas paha, ada sebatas perut pusar itu, ada sebatas dada, ada menggenangi, jadi sebatas leher itu keringatnya. Bahkan di riwayat yang lain itu ada sebatas telinga. Dari keringat kita sendiri itu sebatas telinga. Nah, kalau keringat sudah sampai di telinga kita, berarti orang pada waktu itu berenang dengan keringatnya sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Saking panasnya matahari itu, maka orang-orang yang bersedekah itu selalu berada di bawah naungan sedekahnya sambil menunggu hingga manusia saat itu diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih. Hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga dari Imam Ahmad, dari juga Imam Hakim. Itu yang kedua, keutamaan sedekah. Yang ketiga, pahala sedekah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari separuh biji kurma itu dilipat gandakan oleh Allah hingga 700 kali lipat. Di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Al-Baqarah, surat yang kedua pada ayat yang 261, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang menanam sebiji benih, dan benih itu akan tumbuh menjadi 7 tangkai, dan tiap-tiap tangkai menghasilkan 100 biji. Kalau ada hadis di atas, sebiji kurma itu
dijadikan atau digantikan oleh Allah besarnya seperti gunung. Gitu. Nah, keutamaan yang ketiga ini, dari yang satu biji benih itu ditanam tumbuh menjadi 7 tangkai, dan tiap-tiap tangkai menghasilkan 100 biji. 7 tangkai menjadi 700 biji. Sudah banyak sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat selanjutnya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala ganjarannya bagi siapa yang dikehendaki. Jadi kalau umpamanya Allah yang melipat gandakan pahala, dari yang 700 itu lalu dilipat gandakan, itu dalam ilmu matematika disebut angka yang tak terhingga, dan itu wewenangnya Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan ganjaran pahala itu sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah. Jadi tak terhingga banyaknya. Meskipun diawali dengan 1 biji ditanam tumbuh 7 tangkai, tiap-tiap tangkai menghasilkan 100 biji. 7 tangkai menjadi 700. Itu menurut kita sudah luar biasa banyaknya. Akan tetapi Allah tambah lagi, hadirin yang terhormat, wallahu yudha'ifu liman yasha. Ini Allah melipat gandakan ganjaran pahala bagi siapa yang dikehendaki. Jadi apa yang kita sampaikan, untuk ada seorang yang datang kepada Nabi dengan membawa unta yang ditali kekang, lalu dia berkata, ini untuk sabilillah ya Rasul. Dibawa unta, datang disampaikan. Itu luar biasa orang-orang dulu itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dengan ini bagimu nanti, kata Rasulullah, pada hari kiamat sebanyak 700 onta yang semuanya dengan ditali kekang, dalam hadis riwayat Muslim. Jadi membawa seekor unta, karena kalau pada perang Tabuk itu perang yang sangat sulit, dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit waktu itu kendaraan onta, kuda itu hanya beberapa saja, itu luar biasa. Dan orang-orang miskin itu datang kepada Rasulullah untuk meminta untuk ikut, diberi kendaraan dan lain sebagainya. Rasulullah menolak dengan halus bahwa saya tidak punya kendaraan apa-apa, dan orang-orang miskin yang kepingin berjihad mengikuti Rasulullah di peristiwa Tabuk itu pulang dengan menangis. Ada juga orang-orang kaya yang berpura-pura untuk memberikan alasan supaya tidak ikut perang. Nah, gitu. Itu juga ada. Nah, ada seseorang dalam hadis riwayat Muslim datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa seekor onta. Kata Rasulullah, disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasul, ini untuk sabilillah, ini untuk jalan Allah, kan gitu. Maka kata Rasulullah, untukmu, bagimu, bagianmu nanti pada hari kiamat itu juga dilipat gandakan oleh Allah 700 onta yang semuanya itu ditali kekang, semua lengkap, tinggal dinaiki saja. Jadi 1 ekor onta yang diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sabilillah itu justru diganti oleh Allah 700 onta, dalam hadis riwayat Muslim berkaitan atau berkenaan dengan Al-Qur'anul Karim, surat Al-Baqarah 261. Masya Allah. Ini mumpung sebentar lagi Ramadan, tuh dilipat gandakan luar biasa. Kemudian sedekah itu bisa meredam kemurkaan Allah
dan juga menolak kematian yang jelek. Su'ul khatimah itu dengan sedekah. Jadi kalau orang selalu cinta dengan sedekah itu, mudah-mudahan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi itu, innas sadaqata la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'ul maitatassu. Sedekah itu dalam hadis At-Tirmizi itu bisa meredam kemurkaan Allah, satu. Yang kedua, itu juga dapat menolak seseorang dari kematian jelek atau su'ul khatimah. Ini beberapa keistimewaan dari sedekah itu, hadirin yang terhormat. Sebelum saya teruskan ini beberapa poin lagi, mungkin ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya teruskan pembahasan saya. Kalau ya ada kurang lebih 10 sampai 11 poin dari keutamaan bersedekah. Mungkin ada yang bertanya, monggo saya persilahkan, atau mungkin cukup jelas apa yang saya sampaikan ini, atau kita sharing itu juga monggo, silakan. Tafadhal. Baik, silakan bapak-bapak yang ingin bertanya atau ingin dialog dengan Ustadz. Bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaannya sedekah dengan beramal, Pak Ustaz? Itu saja. Cukup. Iya. Apa perbedaan sedekah dengan beramal? Yang dimaksudkan di sini amal itu adalah amal yang soleh, amal yang benar, dan juga ada amal yang salah. Sedekah itu juga termasuk amal. Namun amal di sini adalah amal yang sunnah. Tadi saya sampaikan di dalam harta kita ada kewajiban, ada dua hukum. Ada hukum yang wajib yang harus kita tunaikan, kalau tidak kita berdosa, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang kedua ada amalan sunnah, yaitu sedekah. Itu. Jadi sedekah itu juga termasuk salah satu dari amal yang baik yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga saya sudah jelaskan, manakala kita tidak punya harta, asbabul wurud, satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, di mana orang-orang miskin datang mengadu kepada Rasulullah, kami ini orang nggak punya, orang kaya itu enak, bisa haji, bisa bersedekah, kan gitu. Itu. Tapi Rasulullah menghibur orang-orang miskin itu dengan kalimat-kalimat thayyibah yang saya sampaikan tadi. Tasbihmu sedekah, tahmidmu sedekah, tahlilmu sedekah, bacaan takbirmu sedekah, dan seterusnya. Masya Allah. Jadi tidak hanya terfokus pada materi kan gitu. Tapi kalau kita tidak punya, kalau kita punya materi ya jangan segan-segan. Kan gitu. Jelas Pak ya? Oke. Yang lainnya? Mungkin diteruskan sedikit Ustaz, sambil disimpulkan. Saya teruskan dulu beberapa poin lagi, 1, 2, 3 ini dari keutamaan bersedekah ini, dari 2 hadis, kemudian beberapa firman Allah. Belum masuk waktu ini. Sedekah itu dapat menolak tipu daya setan. Ya. La yakhriju ahadun syai'an minas sadaqati hatta yufakka anha lahya sab'ina syaitana. Tidaklah seseorang yang mengeluarkan suatu sedekah kecuali dia akan dibebaskan dari belitan 700 setan. Rawahu Ahmad
wa Ibnu Khuzaimah. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian berikutnya keutamaan sedekah. Ini saya kenapa menyampaikan ini sebentar lagi Ramadan dan juga sebelum Ramadan juga, bagi orang-orang beriman itu sadar bahwa di dalam hartanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk membersihkan dan mensucikan seorang muslim. Gitu. Di surat At-Taubah itu. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Di At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu bisa membersihkan dan bisa mensucikan mereka. Ini keutamaan, fadilah. Dan juga sedekah bisa mengurangi harta, ya, tidak akan bisa mengurangi harta. Jangan khawatir mengeluarkan sedekah terus harta kita berkurang, tidak. Justru malah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa hadis yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Ma naqasat sadaqatun mim malin, rawahu Muslim. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Seorang hamba berada di pagi hari, ada dua malaikat turun dan berdoa, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang bersedekah ini. Kemudian satunya lagi berdoa, ya Allah, berilah kerusakan pada orang yang bakhil ini. Masya Allah. Jadi di pagi hari itu, maka sedekah di waktu subuh itu berapa saja yang kita keluarkan itu fadilahnya luar biasa. Jadi kesimpulan bahwa orang yang bersedekah itu hatinya akan menjadi lapang, akan menjadi tenang, akan menjadi gembira, itu akan menjadi puas kalau bisa menolong orang yang membutuhkan, ya gitu. Kemudian berikutnya kesimpulan, sedekah itu akan menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Itu. Sedekah itu dapat menghilangkan akhlak yang buruk. Ya. Seperti kedengkian orang miskin kepada orang kaya. Dengan sedekah itu bisa menghilangkan akhlak yang buruk. Orang yang bersedekah itu, kesimpulan yang terakhir, itu sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang sudah sangat dekat kepada Allah, pada hari kiamat nanti sedekah itu akan menaunginya, akan melindunginya dari sengatan matahari yang jaraknya hanya sejengkal itu, sampai menunggu pengadilan, mahkamah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan memotivasi kita untuk bisa menumbuh suburkan semangat untuk bersedekah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.